Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Istriku Wanita Penghibur, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah terima kasih, and so just try keep up with me. Sementara itu tetangga-tetangga masih terus merekam. Beberapa bahkan mulai mengomentari siaran langsung mereka. Astaga, pantas saja dia sombong selama ini. Ternyata cuma jadi pelakor. Hidupnya berakhir sudah. Mana mungkin bisa menutupi aib sebesar ini. Hukum karma itu nyata. Dulu dia tinggalkan suaminya yang baik, sekarang karma menghancurkannya. Nama Erin menjadi bahan perbincangan di seluruh lingkungan. Harga dirinya hancur, air matanya jatuh, tapi tidak ada yang peduli. Dia ingin menjerit, ingin meminta semua orang berhenti, tapi suara mereka lebih keras dari suaranya. Erin semakin takut. Tubuhnya mulai gemetar melihat amukan di depan matanya. Dia baru saja ingin mundur mencari celah untuk kabur, tetapi sang istri sah dengan cepat melayangkan aksinya. Perempuan tak tahu malu. Lepaskan! Erin berusaha meronta, tetapi cengkraman itu begitu kuat. Tubuh Erin terdorong ke dinding rumahnya. Rambutnya dijambak ke belakang membuat lehernya menegang dan rasa sakit mulai menjalar. Kau pikir aku akan membiarkanmu begitu saja setelah kau merusak rumah tanggaku? Setelah kau mengambil suamiku? Kau pikir aku akan diam? Hah? Kau pikirkah aku bodoh? Tamparan mendarat di pipi Erin. Plak. Erin tersentak ke samping, matanya berkunang-kunang. Tolong, aku bisa jelaskan. Suaranya serak, tetapi tidak ada yang mau mendengarnya. Para tetangga yang sejak tadi menonton dengan wajah marah akhirnya ikut turun tangan. Sini. Aku juga mau kasih pelajaran buat perempuan murahan ini. Aku juga. Pantas saja selama ini sombong. Ternyata kerjaannya jadi pelakor. Berhenti, jangan. Erin menjerit, tubuhnya mulai lemah, tetapi mereka tidak peduli. Salah satu dari mereka menyiram air kotor ke wajahnya. Cairan dingin itu menampar kulitnya dengan bau busuk yang menusuk hidung. Erin terbatuk, matanya perih. Biar dia tahu rasanya dipermalukan di depan umum. Jangan kasih ampun perempuan perusak rumah tangga orang. Cubitan, jambakan, dorongan, semuanya menghujani tubuh Erin. Dia tidak berdaya. Tubuhnya semakin lemas, tetapi tidak ada yang mau berhenti, justru semakin liar menyakitinya. Tante Erin berdiri di ambang pintu, wajahnya pias. Ada kebingungan di matanya antara ingin membantu atau membiarkan Erin menerima balasan dari perbuatannya. Tante, tolong aku. Erin memohon dengan suara putus asa. Wajahnya basah oleh air kotor dan air mata. Tante Erin mengepalkan tangan, berusaha meredam emosinya. Dia masih sakit hati karena kebohongan Erin. Tetapi di sisi lain, dia tidak bisa menutup mata melihat keponakannya dihajar seperti ini. Namun sebelum dia bisa bertindak, suara keras tiba-tiba terdengar. Berhenti! Seorang pria berbadan tegap dengan seragam keamanan datang berlari. Dia langsung mendorong para ibu-ibu yang mengerumuni Erin. Apa-apaan ini? Kalian ingin mengeroyok seseorang di depan umum? Ini bisa masuk kasus hukum. Kerumunan itu mulai surut, beberapa dari mereka tanpa gelisah. Tapi pak, perempuan ini merebut suami orang. Dia pantas dihukum. Hukuman apa? Dengan main hakim sendiri? Kalau kalian ada bukti, serahkan ke polisi, jangan bertindak seenaknya sendiri. Perlahan para ibu-ibu itu mundur. Meskipun masih melontarkan tatapan tajam ke arah Erin. Erin sendiri terpuruk di tanah. Tubuhnya lemas, wajahnya memar, dan bajunya basah kuyup oleh air kotor. Nafasnya tersenggal.
Pandangannya kabur. Tante Erin akhirnya bergerak. Dia berjalan mendekati Erin dan menarik nafas panjang sebelum berkata, "Bangun. Masuk ke dalam kamar." Suara itu datar, tidak mengandung kasih sayang, tetapi tetap memberi Erin jalan keluar dari neraka itu. Dengan sisa tenaganya, Erin merangkak berdiri dan menyeret langkahnya masuk ke dalam kamar, meninggalkan tatapan jijik dan kemarahan dari para tetangga. Ia tidak pernah merasa sehancur ini dalam hidupnya. Tante Erin lalu lanjut menyelesaikan masalah ini dengan sang istri sah. Tante Erin pasrah saja jika ponakannya itu mau dilaporkan ke pihak berwajib. Lagi pula tidak ada gunanya lagi. Setiap nasihat yang dia sampaikan hanya terabaikan. Di dalam kamar sempit yang pengap, Erin terbaring lemah. Tubuhnya kurus kering. Wajahnya pucat pasi. Kulitnya tampak kusam dan matanya cekung seperti tidak memiliki kehidupan. Sudah berminggu-minggu ia hanya bisa berbaring menahan nyeri di sekujur tubuhnya. Setelah masalah yang dia hadapi 2 bulan yang lalu, kini Erin kembali diterpa cobaan yang lebih berat. Dokter memvonisnya menderita penyakit menular yang sulit disembuhkan, bahkan obatnya belum ditemukan. Penyakit ini orang kenal akibat melakukan hubungan terlarang selain dengan pasangan halal. Terlebih Erin sudah melakukannya dengan ratusan pria selama kurun waktu yang lama. Tante Erin duduk di sudut ruangan menatapnya dengan wajah tanpa ekspresi. Ada kegetiran dalam matanya, tapi juga kelelahan yang begitu nyata. "Tante, tolong aku." Suara Erin serak nyaris seperti bisikan. Tante Erin menghela nafas panjang. "Tolong bagaimana, Erin? Kau ingin aku cari uang untuk berobat? Dengan apa? Kau pikir aku ini kaya? Kau bahkan sudah menjual semua barang-barang berhargamu untuk bertahan hidup. Aku tidak mau mati, Tante. Aku takut." Erin terisak, tubuhnya gemetar. "Takut? Kau tidak takut saat tidur dengan pria-pria itu? Kau tidak takut saat merebut suami orang? Sekarang setelah sakit, kau takut? Sudah sadar?" Tante Erin mendengkus. Erin terisak semakin keras, rasa sakit di tubuhnya semakin menjadi-jadi. Ruam-ruam merah mulai bermunculan di kulitnya dan demamnya tak kunjung turun. Dokter yang sempat ia datangi beberapa hari lalu hanya bisa menggeleng, mengatakan bahwa penyakitnya sudah mencapai tahap yang parah. "Penyakit ini belum ada obatnya. Kami hanya bisa memberikan perawatan untuk meredakan gejalanya saja." Kalimat itu masih terngiang di telinga Erin. Belum ada obatnya. Artinya dia akan terus seperti ini, tersiksa dalam sakit yang tak berkesudahan. Tante Erin berdiri dan berjalan ke jendela, menatap langit yang mulai mendung. "Aku tidak tahu harus bagaimana, Erin. Aku sudah lelah. Kau bukan hanya menghancurkan hidupmu sendiri, tapi juga mempermalukan keluargamu. Terlebih aku, tantemu, yang sudah berbaik hati menampungmu di saat orang tuamu membuangmu. Aku tahu, Tante. Aku menyesal. Aku benar-benar menyesal." Erin terisak, tetapi air mata itu tidak akan mengubah apapun. Ketukan di pintu membuat Tante Erin menoleh. Seorang tetangga Bu Rini berdiri di depan pintu dengan ekspresi jijik bercampur iba. "Bu, saya hanya mau memberitahu, sepertinya orang-orang di sekitar sini sudah tahu tentang penyakit keponakanmu. Mereka tidak mau lagi dekat-dekat dengan rumah ini." Tante Erin mengepalkan tangannya. "Mereka pikir penyakit ini bisa menular hanya dengan melihatnya." Bu Rini mengangkat bahu. "Ya begitulah. Dan ada beberapa ibu-ibu yang ingin mengusir kalian dari lingkungan ini. Mereka bilang tidak mau tinggal dekat dengan..." Ia menatap Erin dengan tatapan penuh arti. Erin semakin menangis, hidupnya benar-benar hancur. Tante Erin memejamkan mata, menahan sesak di dadanya. Lalu dia berbalik menatap Erin yang meringkuk ketakutan. "Sudah puas, Erin. Baru sekarang kau menyesal.
di saat semuanya sudah terlambat. 1 minggu kemudian, ketakutan Tante Erin pun terjadi. Apa yang dia cemaskan sudah terjadi di depan mata. Puluhan warga berkumpul membawa wajah-wajah penuh amarah dan jijik. Mereka tidak mau tahu. Bagi mereka Erin adalah sumber masalah, sumber di sini. Sumber masalah, sumber sial, sumber segalanya. Kami sudah cukup bersabar, Bu. Kami tidak mau ada penyakit menjijikan di desa ini. Ini demi keselamatan anak-anak kami, seru salah satu ibu-ibu dengan tangan bertolak pinggang. Benar, kami tidak mau desa ini jadi tempat sarang penyakit, sahut yang lain. Tante Erin berdiri tegap di depan pintu, menghadang warga yang semakin beringas. Matanya menatap tajam, tidak gentar sedikit pun. Penyakit Erin tidak menular lewat udara atau sentuhan. Kalian semua sudah dewasa, seharusnya mengerti cara penularannya. Suaranya tegas, penuh tekanan. Omong kosong, kami tidak mau mengambil resiko. Pokoknya dia harus pergi dari desa ini, teriak seorang bapak-bapak dari kerumunan. Iya, usir mereka, usir mereka. Seruan semakin keras mengundang lebih banyak warga berdatangan. Lalu saya mau kemana? Ini rumah saya, hak saya, bentak Tante Erin kepada semua orang yang menghakiminya. Erin yang masih lemah di dalam rumah hanya bisa menangis mendengar semua itu. Tubuhnya terlalu lemah untuk berdiri, tetapi jiwanya remuk oleh penghinaan yang terus-menerus ia terima. Di tengah ketegangan itu, Pak RT akhirnya datang setelah dapat laporan dari seorang warga. Pria paruh baya itu berjalan dengan wajah tegang, diikuti beberapa warga yang lebih tenang. Ada apa ribut-ribut? Tanyanya dengan suara berat. Pak RT, kami ingin mereka pergi dari desa ini. Penyakitnya bisa menular dengan membawa sial. Pak RT menatap Tante Erin yang masih berdiri tegap. Lalu pandangannya beralih ke arah Erin yang terbaring lemas di atas kasur dalam kamarnya. Dia menghela nafas. Apakah kalian sudah benar-benar berpikir dengan matang? Sudah, kami tidak mau mengambil resiko, Pak RT. Pak RT memijit pelipisnya. Baik, jika kalian semua benar-benar ingin mengusir mereka, kita lakukan dengan cara yang adil. Kita adakan musyawarah malam ini di balai desa. Tante Erin tentu syok mendengar itu. Tak menyangka jika Pak RT kali ini tidak melindunginya. Padahal sudah jelas jika penyakit ini tidak menular dengan mudahnya. Apalagi Erin selama ini hanya berada dalam rumah saja. Dan hal itu yang membuat emosinya meledak. Apa? Kau pikir ini keputusan yang adil, Pak RT? Kami ini bukan maling, bukan pembunuh, bukan penjahat. Kami hanya tinggal di rumah kami sendiri. Pak RT menghela nafas berat. Saya mengerti ini sulit, tapi kami tidak bisa mengabaikan keresahan warga. Penyakit Erin bisa menimbulkan dampak buruk. Dampak buruk apanya? Penyakit ini tidak menular lewat udara, tidak menular lewat sentuhan. Kalian semua hanya termakan stigma bodoh tanpa mencari tahu lebih dulu. Bukannya memberikan dukungan, kalian malah memperlakukan kami seperti sampah. Warga mulai berbisik-bisik lagi. Beberapa tampak masih ragu, tetapi sebagian besar tetap bersikeras ingin mengusir mereka. Usari, kami paham ini rumah Anda, tapi demi kenyamanan bersama, mungkin lebih baik Anda mempertimbangkan untuk pindah. Warga sudah kehilangan kepercayaan dan tidak mau mengambil resiko. Tante Sari mendengus marah. Kalau aku menolak, kalian mau apa? Mau mengusir kami dengan paksa? Mau main hakim sendiri? Dengar Pak RT, aku tidak akan pergi. Ini rumahku, harta benda terakhir yang aku punya. Kalian tidak punya hak untuk mengusir kami. Pak RT nampak bingung. Tante Erin kembali melanjutkan ucapannya, berusaha lebih meyakinkan para warga agar tidak menilai penyakit ini mudah menular. Silakan kalian tanya ke para medis atau ke puskesmas terdekat mengenai penyakit Erin. Buktikan sendiri jika memang penyakit ini bisa dengan mudahnya menular. Tak ada yang bisa membantah pernyataan itu. Tapi beberapa warga akan membuktikan dengan bertanya langsung pada layanan kesehatan tentang penyakit yang diderita Erin. Di sisi lain, mentari pagi mulai menyinari halaman rumah dengan cahayanya yang hangat. Udara segar menyelinap melalui jendela yang terbuka, membawa aroma embun dan bunga-bunga di pekarangan.
Dari dalam rumah terdengar suara riang seorang bayi yang tertawa bahagia, disertai canda tawa kakak-kakaknya yang tengah menghiburnya. Di ruang tamu, Naira, bayi mungil berusia 6 bulan, tengah duduk dalam gendongan neneknya, Erma. Pipinya yang tembam semakin menggemaskan ketika tertawa, memperlihatkan gigi kecilnya yang baru tumbuh. Jingga, Asyar, dan Rain bergantian menggendongnya, menggelitik perutnya dengan lembut hingga tawa riangnya memenuhi ruangan. "Adik Naira ketawa lagi, lucu sekali," seru Jingga dengan mata berbinar. Asyar yang duduk di sebelahnya ikut menimpali. "Lihat-lihat, dia suka kalau kita nyanyiin lagu ini." Dia pun mulai menyenandungkan lagu anak-anak, diikuti oleh Rain yang ikut bertepuk tangan kecil. Suci yang baru saja keluar dari dapur hanya bisa tersenyum haru melihat kehangatan di tengah keluarganya. Dia merasa bersyukur karena anak-anaknya saling menyayangi tanpa perbedaan. Walaupun Jingga, Asyar, dan Rain adalah anak sambungnya, dia tidak pernah membeda-bedakan kasih sayang. Bagi Suci, mereka semua adalah anak-anaknya yang berharga. Erma menoleh ke arah menantunya tersenyum hangat. "Lihatlah Suci, anak-anak begitu saling menyayangi satu sama lain. Mama bersyukur sekali kamu datang ke keluarga ini." Suci tersenyum lalu menghampiri mereka. "Suci juga sangat bersyukur hadir di tengah keluarga ini, Ma. Suci benar-benar punya rumah baru yang nyaman. Semuanya menyayangi Suci, terlebih Naira." Erma menggeleng lembut. "Bagaimana tidak? Kamu wanita yang sangat baik, Nak. Perangaimu semuanya membuat kami senang. Wajar jika Mama dan anak-anak memperlakukanmu sangat baik, berbeda dengan Erin yang hanya buat masalah saja." Suci tersenyum. "Sudahlah, Ma, lupakan saja Erin. Biarlah Tuhan yang membalasnya. Doakan saja dia agar cepat dapat hidayah dan bisa merubah hidupnya jauh lebih baik." "Iya, Nak." Usai mengobrol, Suci lalu pergi ke depan rumah, lebih tepatnya di warung makan miliknya. 1 tahun terakhir kehidupan mereka berubah menjadi lebih baik. Aksan masih bekerja sebagai kepala gudang di toko Romi. Tidak hanya itu, dia juga sudah dijadikan kaki tangannya. Saking Romi sangat mempercayai dan kinerjanya sangat memuaskan. Ditambah lagi kini Suci sudah menjalankan usahanya beberapa bulan terakhir dengan membuka warung makan sederhana di depan rumah mertuanya. Warung makan itu tidak mewah, hanya berupa warung kecil dengan beberapa meja dan kursi. Namun yang membuatnya istimewa adalah masakan Suci yang luar biasa lezat. Menu yang ia sajikan adalah makanan rumahan seperti ikan goreng, ayam goreng, telur balado, dan berbagai jenis sayuran. Sederhana, tetapi selalu ramai pembeli. Pagi itu warung sudah mulai dipenuhi pelanggan setia. 3 karyawan yang telah Suci pekerjakan sibuk melayani pembeli, sementara Suci sendiri turun tangan mengawasi dan membantu. Seorang pelanggan, seorang ibu rumah tangga yang sering mampir, tersenyum puas setelah mencicipi lauk yang dibelinya. "Suci, masakanmu ini benar-benar bikin ketagihan ya. Rasanya tetap seenak pertama kali aku beli di sini." "Alhamdulillah, Bu. Semoga selalu cocok di lidah ya, dan gak bosan-bosan mampir ke sini." "Tidak heran kalau warungmu tidak pernah sepi ya. Masakanmu benar-benar seperti masakan restoran." Pelanggan itu mengangguk. Suci merasa haru mendengar pujian itu. Dia tidak menyangka bahwa warung kecilnya bisa berkembang sejauh ini. Dengan penghasilan yang semakin membaik, dia dan Aksan bisa hidup lebih mapan. Meski warungnya hanya kecil, tapi omset setiap harinya lebih dari cukup. Bahkan bisa melampaui gaji Aksan sebulan bekerja di toko. Namun meskipun mereka kini memiliki cukup uang, Suci dan Aksan tetap rendah hati kok. Mereka tidak pernah berubah, tetap bekerja keras dan tidak sombong dengan apa yang mereka miliki. Suci juga menyewa seseorang babysitter untuk membantu menjaga Naira ketika Suci sibuk di warung. Babysitter itu sangat baik dan telaten, sehingga Suci merasa tenang meninggalkan Naira di rumah bersama mertuanya. Dengan kehidupan yang semakin membaik, Suci dan Aksan memutuskan untuk meminta Erma dan Abdul berhenti bekerja. Mereka ingin agar kedua orang tua mereka menikmati masa tua dengan tenang, tanpa harus bersusah payah mencari nafkah. Meski awalnya enggan, akhirnya Erma dan Abdul menerima keinginan anak-anak mereka.
Mereka kini lebih banyak menghabiskan waktu bersama cucu-cucunya, menikmati masa tua dengan penuh kebahagiaan. Namun di sisi lain, orang tua Suci masih tetap bekerja. Mereka menolak untuk dibiayai oleh Suci karena mereka merasa masih ingin produktif. Oke, kita flashback sedikit. Suatu hari saat Suci mengunjungi rumah orang tuanya, dia kembali mencoba membujuk. Bu, Pak, aku ini anak kalian. Biarkan aku membalas budi dengan membantu kehidupan kalian. Namun ibunya menggeleng dengan tegas. Nak, kami ini bangga kepadamu, tapi biarkan kami bekerja. Kami tidak ingin menjadi beban. Ya meskipun kami tahu kau tidak pernah menganggap kami begitu. Ayahnya ikut menambahkan. Upah kami mungkin kecil, Ci, tapi kami merasa lebih berharga ketika masih bisa bekerja. Lagi pula kau juga punya keluarga yang harus diurus. Suci tidak bisa memaksa. Akhirnya dia hanya bisa mengalah dan terus mendukung orang tuanya dari jauh. Yang penting mereka tetap sehat dan bahagia. Dan pastinya Suci tetap rutin mengirim uang bulanan meski orang tuanya terus menolak pemberiannya itu. Oke, kita flashback off. Di malam hari setelah menutup warung, Suci dan Aksan duduk di teras rumah sambil menikmati teh hangat. Langit bertabur bintang dan angin sepoi-sepoi bertiup lembut. Aksan menatap istrinya dengan penuh cinta. Suci, aku bersyukur memiliki kamu di hidupku. Aku juga, Mas. Kita sudah melewati banyak hal dan sekarang kita bisa menikmati kebahagiaan bersama anak-anak. Dari dalam rumah terdengar suara rengekan kecil Naira yang terbangun dari tidurnya. Suci dengan sigap masuk ke dalam diikuti oleh Aksan. Saat berada dalam kamar, Suci mendekati ranjang bayi mereka, melihat Naira yang merengkek dengan mata yang masih sedikit terpejam. Tubuh mungilnya menggeliat. Kedua tangannya terangkat seakan meminta dekapan ibunya. Sayang, kenapa? Mama di sini. Jangan nangis ya. Bisik Suci lembut sambil mengangkat putrinya ke dalam pelukannya. Aksan mengelus kepala anaknya dengan penuh kasih sayang. Mungkin dia haus, sayang. Aku buatkan susu dulu ya. Suci mengangguk sambil menenangkan Naira yang mulai menggeliat di pelukannya. Tangannya mengayun lembut mencoba menidurkan kembali buah hatinya. Dia mencium bayinya, merasakan aroma khas yang begitu menenangkan. Shh. Iya nak, tidur lagi ya. Nanti papa buatkan susu. Namun Naira masih menangis. Seakan benar-benar butuh sesuatu untuk mengisi perutnya yang kosong. Aksan bergerak cepat ke dapur, membuka lemari tempat susu formula Naira disimpan. Dengan cekatan dia menakar bubuk susu ke dalam botol, menuangkan air hangat yang sudah disiapkan di termos, lalu mengguncangnya perlahan agar merata. Sambil menunggu suhu susu agak hangat, Aksan kembali ke kamar. Dia melihat Suci masih dengan sabar menggendong dan mengayun-ngayunkan Naira di pelukannya. Bibirnya terus membisikkan kata-kata lembut untuk menenangkan bayi mereka. Ini sayang, susunya sudah siap. Aksan menyerahkan botol susu itu kepada Suci, lalu membantu menyesuaikan posisi agar Naira nyaman saat menyusu. Begitu dot botol menyentuh bibir mungilnya, tangisan Naira langsung mereda. Dia mulai menyedot perlahan. Matanya yang tadi berair kini kembali tenang. Suci tersenyum melihat putrinya yang mulai tenang. Lihat yang, dia langsung diam begitu dapat susunya. Memang kalau sudah lapar, makhluk kecil ini memberontak luar biasa ya. Sama seperti ibunya ya. Kalau lapar wajahnya garang. Ih, dasar. Tapi memang benar sih, kalau lapar bawaannya memang gak enak. Aksan tersenyum melihat Suci yang begitu telaten menyusui anak mereka. Ada kebahagiaan yang sulit dijelaskan ketika melihat istri dan anaknya dalam satu momen penuh kasih seperti ini. Momen sekali seumur hidup yang tidak akan terulang lagi. Setelah selesai menyusu, Naira terlihat mengantuk lagi. Dia menggeliat pelan di dalam gendongan Suci, lalu mengaup kecil sebelum akhirnya tertidur dengan tenang. Suci meletakkan Naira kembali ke ranjang bayi dengan sangat hati-hati, memastikan putrinya tetap nyaman. Aksan membantu menyelimutinya, lalu mencium kening anaknya dengan penuh kasih. Malam semakin larut setelah memastikan Naira tertidur dengan nyaman di ranjang bayinya. Aksan dan Suci pun beranjak ke tempat tidur mereka.
Aksan menarik selimut dan menyandarkan tubuhnya di kepala ranjang. Matanya tak lepas menatap Suci yang sedang berbaring di sampingnya, namun belum memejamkan mata. "Lihat ke sini sayang," panggil Aksan dengan suara rendah namun penuh makna. Suci menoleh. Tatapan mereka bertemu dalam diam. Ada sesuatu dalam cara Aksan memandangnya malam ini, sesuatu yang membuat pipinya terasa hangat. "Kenapa yang?" tanyanya sambil melangkah mendekat. Begitu Suci menatap, Aksan langsung meraih tangannya, menggenggamnya erat seakan tak ingin melepaskannya. Dia membelai punggung tangan istrinya dengan lembut, lalu menatap wajahnya dan dengan penuh kasih. Aku rindu." "Rindu apa?" "Rindu dengan aktivitas yang biasa kita lakukan." Suci menunduk, sedikit salah tingkah. Memang benar, sejak melahirkan mereka jarang sekali memiliki waktu berdua seperti ini. Kesibukan di warung, mengurus bayi dan rutinitas harian lainnya membuat mereka tak lagi sempat menikmati kebersamaan sebagai suami istri. "Ayang capek kan? Besok masih harus kerja," ujar Suci pelan meski suaranya terdengar lemah. Sengaja menghindar. Entah kenapa dia masih malu melakukannya meski mereka sudah lama bersama. "Capekku hilang kalau sama kamu. Lagi pula malam ini kan kebetulan anak-anak tidur di kamar ibu, jadi kita tidak perlu buru-buru." Aksan terus memberi kode, berhasil menciptakan merah rona di pipi istrinya. Jantung Suci berdegup lebih kencang. Dia tahu suaminya tidak hanya berbicara tentang kedekatan fisik, tapi juga kebersamaan emosional yang sudah lama tak mereka nikmati. Suci menggigit bibirnya malu-malu, tapi dalam hatinya dia juga merasakan hal yang sama. Rindu akan pelukan hangat suaminya, rindu akan keintiman yang selama ini sedikit terabaikan karena kesibukan mereka. Meski malu-malu, ingin memintanya. Melihat Suci yang diam, Aksan tersenyum kecil. "Apa aku harus merayumu lebih lama? Ih, kamu ini." Aksan tertawa pelan, lalu tanpa menunggu lebih lama lagi, dia menarik istrinya ke dalam pelukannya. Hangat, nyaman, dan begitu menenangkan. Suci akhirnya membalas pelukan itu, membiarkan dirinya tenggelam dalam dekapan lelaki yang telah menjadi rumah baginya. Malam itu di bawah remang cahaya lampu kamar, mereka kembali menemukan kehangatan yang sempat tertunda. Kehidupan boleh sibuk, rutinitas boleh melelahkan, tapi aktivitas yang membuat hubungan rumah tangga semakin erat harus tetap rutin dijalankan. Dan malam itu mereka kembali merayakan cinta dalam kebersamaan yang hanya milik mereka berdua. Keduanya hanyut dalam kenikmatan yang jika dijalankan akan mendapatkan pahala bagi pasangan yang sudah halal. Oke. Hari ini rumah begitu ramai oleh para tetangga juga keluarga Aksan dan Suci. Mereka baru saja menyelesaikan acara syukuran sederhana untuk merayakan 1 tahun usia Naira. Tidak ada pesta mewah, tidak ada dekorasi berlebihan, hanya sebuah acara doa bersama yang penuh khidmat. Seorang ustadz diundang untuk memimpin doa, sementara keluarga dan para tetangga datang ikut meramaikan acara syukuran. Di meja makan, hidangan sederhana seperti ayam goreng, ikan bakar, sayur asem, dan aneka lauk lainnya tersaji dengan hangat. Suci memastikan semua tamu merasa nyaman, sementara Aksan sibuk mengobrol dengan keluarga dan para tetangga yang datang. Jingga, Asyar, dan Rain begitu antusias membantu, sembari mencuri waktu bermain dengan teman sebaya mereka. Setelah semua tamu pulang, rumah kembali sunyi. Mereka telah larut semua kelelahan karena saling membantu membersihkan rumah. Di jam 9 malam, Suci, Aksan, dan anak-anaknya sudah berada di dalam kamar. Suci duduk di atas ranjang sambil bersandar di dinding, menggendong Naira yang sudah mengantuk. Aksan berada di sampingnya, sementara ketiga anak mereka sudah berbaring di kasur masing-masing. Di tengah kesunyian, ponsel Aksan tiba-tiba berdering. Dia terkejut begitu melihat nama kontak di layar ponselnya. Adalah nama yang sudah lama tak ia dengar kabarnya. Aksan ragu sejenak sebelum akhirnya mengangkat panggilan itu. "Assalamualaikum, Tan." Suara di seberang sana terdengar serak, seperti seseorang yang baru saja menangis. "Aksan, maaf mengganggu malam-malam begini. Tante hanya ingin mengabarimu
Erin sudah tutup usia. Nada bicara Tante Erin membuat dada Aksan sedikit berdebar tak nyaman. Aksan terdiam. Waktu seakan berhenti. Dia sakit berat sejak 2 tahun terakhir. Selama ini dia berjuang, tapi akhirnya Tante Erin tak sanggup melanjutkan kata-katanya. Di sisi lain, Suci menatap suaminya penuh tanya. Ketiga anak mereka, Jingga, Ashar, dan Rain, yang awalnya hampir tertidur, kini terbangun dan menatap ayah mereka dengan bingung. "Yang, ada apa?" tanya Suci pelan. Aksan menutup matanya sesaat, menarik nafas dalam-dalam, lalu menatap ketiga anaknya dengan tatapan sendu. "Mama kalian sudah dipanggil Yang Maha Kuasa." Suaranya bergetar, hening. Sesaat kemudian Jingga menutup mulutnya, berusaha menahan tangis. Asyar yang biasanya ceria langsung menunduk, dan Rain yang paling kecil di antara mereka mulai terisak. Mama sudah gak ada." Suara Jingga bergetar. Aksan mengangguk lalu membuka tangannya, merengkuh ketiga anaknya ke dalam pelukan. "Walau bagaimanapun dia tetap ibu kandung kalian. Tidak apa-apa kalau kalian merasa sedih." Tangis mereka pecah dalam pelukan Aksan. Suci yang melihat itu ikut terenyuh. Dia tahu meski dia telah menjadi ibu yang baik bagi anak-anak itu, Erin tetaplah sosok yang tak bisa digantikan. Malam itu Aksan langsung memberitahu pada kedua orang tuanya. Mereka tentu syok, lalu berdiskusi akan sesuatu. Keputusan sudah bulat. Mereka akan melayat ke rumah Tante Erin untuk mengantarkan Erin ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Keesokan harinya di waktu pemakaman, Aksan dan keluarganya tiba di rumah Tante Erin. Suasana duka masih begitu kental. Begitu mereka turun dari mobil, para warga yang mengenal kisah mereka terkejut, bahkan ada yang tersentuh. "Itu Aksan dan keluarganya," bisik seseorang. "Aku tak menyangka mereka akan datang. Sungguh berbesar hati setelah semuanya yang terjadi." Mereka datang dengan hati lapang, yang telah memaafkan segala kesalahan Erin. Tante Erin yang melihat kedatangan mereka langsung terisak. Dia bergegas menghampiri dan memeluk Aksan serta Suci dengan erat. Terima kasih sudah mau datang." Aksan menepuk punggung wanita itu dengan lembut. "Iya Tan, kami datang mengantar Erin ke peristirahatan terakhirnya." Tante Erin mengangguk dengan masih terisak. Ia lalu menghampiri kedua orang tua Aksan juga. Seiring berjalannya waktu, pemakaman telah selesai. Ketiga anak Aksan turut menaburkan bunga di atas makam ibu kandung mereka dengan air mata yang terus mengalir. Suci berdiri di samping mereka, tangannya dengan lembut mengusap punggung masing-masing anaknya, memberi mereka kekuatan. Di siang hari setelah pemakaman selesai, saat semua orang mulai beranjak pulang, Aksan menghampiri Tante Erin dan menyerahkan sebuah amplop. "Ini untuk membantu biaya tahlilan nanti, Tan." Tante Erin terkejut. "Aksan, ini terlalu banyak. Anggap saja sebagai bentuk penghormatan terakhir untuk Erin." Tante Erin tak mampu menahan tangisnya lagi. Dia kembali memeluk Aksan dan Suci. Air matanya jatuh di bahu mereka. Maaf atas semua yang sudah Erin lakukan." Aksan tersenyum lembut. "Kami sudah memaafkannya, Tan. Kami ingin menjalani hidup dengan damai, tanpa adanya dendam." Erma mengangguk setuju. "Biarlah semua yang lalu menjadi pelajaran. Semoga Erin diterima di sisinya. Semoga sakitnya menjadi penggugur atas dosa-dosanya." Para warga yang menyaksikan momen itu merasa haru. Aksan dan keluarganya pun berpamitan, kembali ke rumah dengan hati yang jauh lebih ringan. Mereka telah mengikhlaskan semua yang telah terjadi, meninggalkan masa lalu tanpa ada dendam yang tersisa. Kini hanya kebahagiaan dan cinta yang mereka genggam untuk melangkah ke depan. Dan akhirnya ceritanya pun tamat. Gimana ini teman-teman? Setelah kita maraton bareng-bareng sampai beberapa episode, akhirnya ceritanya tamat juga. Dan bagaimana nih menurut kalian? Kalau menurut Mas Narasi, ini cerita yang cukup panjang dan tentunya
banyak sekali mengandung makna tentang kehidupan, tentang pelajaran bagaimana kita menjalani kehidupan rumah tangga. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Dan endingnya ternyata endingnya cukup memuaskan. Tapi kirain Mas Nara itu siapa sih Erin bakal dapat hidayah apa gimana. Ternyata malah kena penyakit dan akhirnya meninggal. Kasihan juga lah. Tapi si Aksan juga sudah berbahagia dengan Suju dan keluarganya, dan kehidupannya semakin membaik. Menarik. Dan seperti biasa ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya dari cerita di atas. Dan tentunya dari Mas Nara mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video baru lainnya, dan insya Allah akan tayang cerita baru pada hari Senin. Sabtu kayaknya enggak deh. Minggu Mas Nara ada full version buat menemani waktu senggang kalian. Itu saja. Selamat berweekend, selamat liburan, selamat istirahat, selamat menikmati waktu kalian, dan selalu baik-baik saja di sana. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.